Maka kemudian Allah mengatakan, idz qarraba qurbana. Suatu ketika keduanya disuruh untuk mempersembahkan kurban. Mungkin dari kata-kata inilah kemudian kita kenal ada yang disebut dengan Idul Kurban. Yang kata-kata kurban itu diambil dari kata-kata qurba yaqrubu, artinya mendekatkan diri. Karena sebenarnya Idul Adha itu adalah hari raya akbar. Idul Fitri 1 Syawal. Kita cuma dilarang puasa 1 hari. Hanya tanggal 1 saja, Pak. Tanggal 2 udah boleh puasa, tanggal 4 boleh puasa, sampai kita kenal dengan puasa 6. Tapi kalau hari raya Idul Adha, 4 hari itu haram hukumnya puasa. Tanggal 10 hanya boleh sedikit menahan menjelang khatib turun dari mimbar. Tanggal 10, 11, 12, 13 ulama, makanya namanya adalah sunnah kifayah untuk setiap keluarga dan setiap tahunnya, tidak dibatasi itu sudah satu sapi atau 7 kali itu tidak, tapi setiap tahun selagi ada hidup kita di setiap Idul Adha itu, maka kesempatan untuk ikut berkorban itu akan ada untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Allah pada Jumat malam Sabtu ini kita hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini untuk berbagi ilmu seputar ibadah kurban, dan nampaknya pada malam hari ini cukup mendetail hal-hal yang akan kita kupas dari masalah kurban ini melalui narasumber kita, dan tentu kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin membuat kita paham dengan kurban baik dari segi hukumnya, sejarahnya, tata caranya, sehingga ini akan membuat kita lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam yang kita sampaikan dan kita aturkan kepada Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbicara mengenai sejarah kurban, ya, baik secara umum maupun secara khusus, ya, nanti sampai kepada fase yang terakhir dari ibadah kurban yang akhirnya menjadi ibadah yang kita kerjakan sampai saat ini. Yang pertama saya berbicara secara umum dulu. Ibadah kurban ini atau mempersembahkan hewan sembelihan kepada Tuhan itu ternyata adalah satu tradisi dari berbagai macam agama yang ada di muka bumi ini. Ya, baik itu yang agamanya agama monoteis, agama tauhid, maupun agama-agama yang mengandung unsur-unsur kemusyrikan. Ternyata masing-masing agama itu Bapak Ibu memiliki tradisi yang disebut dengan pengorbanan. Kalau kita lihat di agama-agama dunia, agama arti, maka agama-agama itu punya tradisi. Di antaranya adalah agama Hindu. Agama Hindu dia punya tradisi mengorbankan sesuatu. Kemudian ada agama wasaniyah atau agama-agama yang menyembah berhala. Pada masa jahiliyah dan sebelumnya, ternyata juga mereka melakukan penyembelihan, tapi penyembelihan itu mereka peruntukkan kepada patung yang mereka sembah. Kemudian ada lagi tradisi pengorbanan ini dalam bentuk bukan menyembelih hewan ternak, tapi mengorbankan manusia. Ya, salah satunya bisa kita baca di sejarah bagaimana dulu orang-orang Mesir sebelum Islam datang, ketika mereka ingin menghentikan lajunya air sungai Nil itu agar kemudian dia tidak membanjiri daerah Mesir dan sekitarnya itu, mereka menurut riwayat itu mencemplungkan, memasukkan anak gadis ke dalam sungai dengan harapan apa? Ketika anak gadis menjadi tumbal, kemudian airnya tidak akan sampai melimpah dan membanjiri, bahkan membuat berbahaya kehidupan manusia. Itu tradisi di agama-agama yang mungkin kita sebut dengan agama arti.
Sedangkan dari agama samawi ternyata kurban ini juga dilakukan oleh baik itu agama Nasrani ataupun agama Yahudi, apalagi agama Islam. Kalau kita lihat dari agama Yahudi sendiri, yang mungkin nabi yang paling terkenalnya itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Ternyata kurban ini memang sudah menjadi bagian dari ibadah yang mereka lakukan. Salah satunya berkaitan sendiri dengan nama surah yang paling panjang di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, itu artinya sapi betina, yang ternyata kaitannya dengan pengorbanan untuk mencari siapa yang menjadi tokoh pembunuh. Pada suatu ketika ada pembunuhan sehingga tak diketahui siapa orangnya, kemudian akhirnya melalui pengorbanan sapi tadi diketahuilah oleh Nabi Musa siapa yang menjadi pelaku pembunuhan itu. Maka Nabi Musa mengatakan, yang itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah yaqurukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin." Jadi Nabi Musa melakukan pengorbanan, tapi maksudnya adalah untuk mencari korban. Kemudian yang kedua, orang Nasrani. Ternyata dalam beberapa literatur, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen dulu, mereka juga melakukan pengorbanan, menyembelih ayam, menyembelih sapi, menyembelih kambing. Yang itu mereka tujukan sesuai dengan konteks agama mereka, yaitu mungkin untuk mendapatkan simpati, ridho dari salah satu unsur Tuhan mereka yang kita ketahui adalah Yesus Kristus. Sekarang yang ketiga, korban di dalam agama Islam. Kalau kita buka Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Al-Quran menceritakan fase korban ini ada tiga fase, ada tiga masa. Ya, ada tiga masa, tiga periode. Yang pertama fase zaman Nabi Adam, yang kedua fase zaman Nabi Ibrahim, yang ketiga fase zaman Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin. Fase pertama pengorbanan, yaitu fase zaman Nabi Adam alaihissalam. Ini bisa kita buka di surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasmu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين." Ayat ini adalah satu cerita yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk diceritakan. Wasmu 'alaihim, ceritakanlah kepada mereka. Siapa mereka itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang ternyata bertanya kepada Nabi tentang dua orang anak Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Siapa mereka? Nah, maka Allah kemudian menjawab pertanyaan itu, mewahyukan kepada Nabi. Nabi disuruh menceritakan wasmu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka tentang dua orang putra Nabi Adam, ibnai Adam, yang cerita ini adalah cerita yang sangat benar. Karena Allah berikan batasannya bil haqq. Ini betul-betul cerita yang terjadi. Ini bukan dongeng, ini bukan rekayasa, ini bukan asatirul awwalin, tapi betul-betul kejadian. Nah, ibnai Adam ini, kesepakatan para ulama tafsir adalah dua orang putra Nabi Adam yang memang berasal dari tulang sulbinya, yang lahir dari hasil pernikahan beliau dengan Hawa. Maka dua orang itu kita kenal, satu yang tua namanya Qabil, yang muda namanya Habil. Maka kemudian Allah mengatakan, "Idz qarraba qurbanan." Suatu ketika keduanya disuruh untuk mempersembahkan kurban. Mungkin dari kata-kata inilah kemudian kita kenal ada yang disebut dengan Idul Kurban. Yang kata-kata kurban itu diambil dari kata-kata qurba yaqrubu, artinya mendekatkan diri. Maka kurban adalah jadi alat, satu alat atau binatang ternak yang kita sembelih dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya kurban. Dari kurban
beda ya. Korban itu mendekatkan diri, tapi korban, nah itu lain lagi ceritanya. Korban ini objek dari sebuah kejahatan. Ada istri yang menyiram suaminya pakai minyak bensin, mati suaminya, ya, maka suami yang mati itu namanya korban. Beda dengan korban, itu objeknya berbeda. Nah, Nabi Adam kemudian atas perintah Allah memerintahkan kepada kedua putranya untuk mempersembahkan korban. Maka dari dua korban tadi ternyata yang diterima hanya satu korban, yaitu korbannya Habil. Kenapa diterima? Dalam Al-Quran disebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima korban dari orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Ikhlas, dia korbankan yang paling baik, dia korbankan yang terbaik yang dia miliki. Dia tidak mengharapkan ridho kecuali betul-betul ridho yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diterima korbannya Habil berupa seekor kibas yang sangat besar, yang paling dia cintai. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dia punya anak kambing yang sejak kecil dia pelihara, dia jadikan mainan, dia sayangi, dia mandikan, dia kalau dia tidur membawa anak kambing tadi. Ketika kambing itu besar, dia gendong di atas pundaknya, dia beri makanan yang terbaik. Ketika diminta oleh Allah untuk dikorbankan, dia berikan yang terbaik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Qabil, dia korbankan sesuatu yang sangat buruk. Dari sekian banyak hasil panennya, dia ambil gandum yang paling buruk. Ketika ada di antara yang buruk tadi ada satu yang baik, dia makan yang baik itu. Dan itulah yang diserahkan kepada Allah. Maka Allah tidak sudi menerima korban yang buruk, Allah hanya terima korban yang baik. Kemudian Allah simpan korbannya Habil ini di dalam surga, ya, selama 40 tahun kata Rasulullah, sampai nanti pada akhirnya muncul fase korban yang kedua, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ayatnya? Itu bisa kita temukan dalam surah As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, ini fase kedua dari korban. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan seorang anak yang sudah dia tunggu-tunggu selama 86 tahun. Karena dalam riwayat disebutkan Nabi Ibrahim baru dapat Nabi Ismail sesudah menikah dengan Hajar ketika beliau berusia 86 tahun. Maka Allah ingin mengujinya, apakah dia lebih cinta kepada Nabi Ismail atau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pengorbanan Nabi Ibrahim itu adalah ujian yang luar biasa. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat nyata bagi Nabi Ibrahim, dan ternyata beliau lulus. Ya. Ternyata beliau lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada anaknya sendiri. Maka dia korbankan Nabi Ismail untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, di sebuah tempat di daerah Mekah sana, maka terjadilah pengorbanan itu. Tapi Allah ternyata tidak memberikan perkenannya untuk menyembelih Nabi Ismail, maka digantilah Nabi Ismail tadi dengan kibas. Ayatnya adalah wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Kami tebus Ismail yang harusnya disembelih tadi dengan dzibhin 'adzim, dengan sembelihan yang agung. Dari mana asalnya? Riwayat menyebutkan itulah kibas yang dulu pernah dikorbankan, dipersembahkan oleh Habil, yang disimpan oleh Allah di dalam surga. Maka ketika Ismail tak jadi disembelih, maka Allah ambil korbannya Habil tadi, kemudian disembelihlah korban itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berlanjutlah sejarah yang terus menerus sampai akhirnya datanglah Nabi akhir zaman, yang itu merupakan darah daging turunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang tak jadi dikorbankan oleh ayahnya karena diganti dengan kibas. Maka Rasulullah SAW melanjutkan tradisi kurban ini dengan melakukan reformasi. Ya, reformasinya apa?
siapa yang berhak untuk menikah dengan salah seorang anak Nabi Adam yang perempuan namanya Ikrimah. Tapi pengorbanan pada zaman Rasulullah ini adalah fasalli li rabbika wanhar. Kita berkorban hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan ikut-ikutan, bukan ingin dapat pujian, bukan ingin makan daging, bukan ingin meraya-rayakan, tapi betul-betul hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Maka untuk memperkuat daripada syariat Tuhan ini, Allah turunkan surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Itulah surah Al-Kautsar yang kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna al-kautsar. Kami kata Allah sudah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Fasalli li rabbika. Maka salatlah untuk Tuhan kalian. Salat Idul Adha. Wanhar, dan jangan lupa sembelilah hewan kurban. Pilihlah yang terbaik. Yang syariatnya ada 4 kata para ulama. 1 unta. Yang kedua sapi, adakannya kerbau. Yang ketiga kibas, lebih besar daripada kambing. Yang keempat adalah kambing. Itu yang disyariatkan. Yang selain daripada itu maka tidak dianggap sebagai bagian daripada pengorbanan. Maka melalui ayat tadi syariat kurban menjadi wajib bagi sebagian ulama. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, syariat kurban menjadi ibadah yang dihukumi sebagai sunnah muakkadah bagi orang-orang yang mampu. Maka Nabi ancam orang yang punya kemampuan untuk berkorban, man wajada sa'adat wa lam yudhiya fala yaqrabanna musallana. Siapa yang dapat kelebihan harta tapi tidak mau untuk berkorban, Nabi katakan jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dan sejak zaman Rasulullah ibadah kurban ini disyariatkan sampailah ke masa kita hari ini. Kita menyetor kepada panitia kurban seharga 2.700.000 rupiah untuk satu kurban. Itu batas minimal. Bagi yang berjumpa seekor sapi nanti harganya 40 juta, dia mampu satu kelompok itu mungkin ya, 5 juta satu orang Islam. Silakan, ada masalah. Ini apa namanya, harga yang terendah. Bagi yang lebih daripada itu silakan. Dan ukuran kita adalah semakin gemuk sapi tadi, semakin besar sapi tadi, semakin besar kambing tadi, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah syariat kurban ini akan terus bertahan sampai hari kiamat yang akan datang. Inilah Bapak Ibu beberapa fase daripada ibadah kurban. Ya, 3 fase tadi, fase Nabi Adam, fase Nabi Ibrahim, dan pada akhirnya ditutup dengan penguatan pada fase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Penghormatan kita titip saja kepada yang berbicara pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertanyaan pertama kepada kita semua, mengapa kita berkorban? Kalau kita tidak tahu mengapanya, tentu kita akan mencari mengapa. Kalau tadi Ustaz Khairul sampaikan, korban yang promo kurban, kita ingin dekat dengan Allah. Sarananya dengan penyembelihan hewan kurban. Jadi kalau ada mengatakan bahwa hari raya Idul Adha itu adalah pesta daging, itu adalah konsep yang error. Itu hanya bagian daripada kita bergembira. Karena sebenarnya Idul Adha itu adalah hari raya akbar. Idul Fitri 1 Syawal. Kita cuma dilarang puasa 1 hari. Hanya tanggal 1 saja, tanggal 2 udah boleh puasa, tanggal 4 boleh puasa, sampai kita kenal dengan puasa 6. Tapi kalau hari raya Idul Adha, 4 hari itu haram hukumnya puasa. Tanggal 10 hanya boleh sedikit menahan menjelang khotib turun dari mimbar. Tanggal 10, 11, 12, 13 haram hukumnya puasa. Karena Allah ingin
ingin hambanya itu, syariat Nabi itu menyampaikan bagaimana umatnya bisa bahagia, gembira dan merayakan Idul Adha. Kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah sebagai daya makan, sedekahkan bagaimana. Berarti sebenarnya akbarnya itu Idul Adha itu akbar. Maka yang pertama maknanya kenapa kita dianjurkan berkurban, agar kita dekat dengan yang Maha Kuasa. Bukan artinya kita hanya kita daftar nama kita, oh bapak itu berkurban, tapi nggak tahu maknanya apa. Nanti pas ketika kurban kita hanya datang dengan beberapa komplain. Kenapa bagian saya cuma segini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Maka yang pertama betul kurban kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka niatnya innamal a'malu binniyat. Niatnya kita ingin dekat dengan Allah. Karena orang yang dekat dengan Allah pasti akan dicintai Allah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita kemarin punya inisiasi dengan Pak Ketua supaya tahun ini semua peserta kurban mendapatkan berkah, bermakna ibadahnya dinilai yang luar biasa. Maka perlu manasik kurban. Ini kan boleh dikatakan manasik kurban ini. Bapak Ibu, Ibu peserta kurban semua ya. Boleh tidak saya bertanya? Ketika nanti Bapak datang ke sini di hari A atau Ibu datang ke sini dari hanya, apa yang mesti dilakukan? Mendaftar ulang. Jadi, tapi apa yang mesti kita kerjakan ketika kita mewakilkan kepada Pak Imam atau siapa saja nanti yang akan menyembelih, kita yang menyaksikan, walaupun kita disunahkan untuk menyaksikan, kira-kira apa yang kita lakukan? Karena kita ingin kurbannya bermakna. Maka yang pertama kita mesti melakukan. Kita pertama baca Bismillah. Kita berniat dulu bahwa kita itu butuh Bismillah. Boleh kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim yang pertama. Karena semua perbuatan mesti dimulai dengan Bismillah. Walaupun tidak kita yang menulisnya, kita mesti Bismillah. Yang kedua dianjurkan, yang kedua bagaimana kita? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berselawat. Kalau bunyikan lagi yang saya baca. Dan yang ketiga ketika terjadi kita mewakilkan kepada tukang sembelih, kira-kira kita sebagai peserta apa yang kita lakukan? Maka sunnahnya adalah kita membaca Allahumma hadhihi minka, itu wa ilaika fataqabbal minni. Maka kenapa? Wahai para peserta kurban, harap menghadiri, harap menyaksikan penyembelihannya, karena kita ingin nilai kurban itu maknanya luar biasa. Bukan hanya sekedar menyelesaikan nyetor uang 2.700.000 selesai kita. Nah, yang pertama adalah kita menjadi dekat dengan Allah. Jadi ibu yang pertama nanti kalau ibu menyaksikan, maka bacanya pertama apa? Kami kita basmalah Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian ketika penyembelihan berlanjut, maka bacakan Allahumma hadhihi minka, ya Allah, ini hewan ternak, ini semuanya itu adalah nikmat darimu. Wa ilaika, dan hari ini nikmat itu akan kami perlihatkan, akan kami pergunakan untuk mendekatkan diri kepadamu. Fataqabbal minni, ya Allah, sebagai nikmat yang hari ini aku persembahkan kepadamu untuk mendekatkan diri kepadamu, maka terimalah ya Allah, karena doa kita, harapan kita, kurban kita itu diterima oleh Allah. Karena bisa jadi kurban itu bisa jadi tidak diterima seperti kurbannya Babil. Kalau kita menyerahkannya kepada pada tadi saya nih, ibu menyuruh saya menyembelihnya, kemudian ibu mengamanahkan bahwa saya nggak boleh baca lagi fataqabbal minni. Tapi kalau saya siapa orangnya, maka orang yang menyembelih bangga.
Dari mana nih? 6 orang, 7 orang mesti dia tahu. Maka perlu disaksikan. Itu sunnah. Jadi kemana itu? Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya ribul. Ini cuma lupa kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang kita nengok orang korban itu, apa dicari tengok darahnya. Ambil darahnya pakai kaki. Ambil darahnya kapur supaya kakinya tak kocak-kocak. Nah, selesai. Maka yang pertama, kenapa maknanya berkurang kita gitu kan? Seperti yang disampaikan oleh tapi yang kedua, nilai yang paling utama adalah surat Al-Hajj 37. Apa nilai yang terkandung? Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanama uha wa la imaha wa la yanallahu taqwa minkum. Jadi nilai yang kedua di dalam itu bukan hanya sekedar dagingnya dan darahnya yang ditumpahkan, tapi adalah orang yang berkorban itu takwa atau tidak. Maka tidaklah sampai kepada Allah itu darah dan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah niat dan ibadah orang-orang yang bertakwa, orang yang berkorban yang takwa dari orang berkorban itu. Al-Hajj 37. Nanti boleh baca sampai ke bawah, baca juga terjemahannya dan jadi kenapa kita berkorban? Karena kita ingin menjadi orang yang bertakwa takut dengan Allah. Jadi itu darah itu kalaulah seandainya tidak dilakukan atas dasar takwa, maka hanyalah sekedar penumpang. Tapi ketika kita laksanakan karena Allah, maka menjadi nilai ibadah seorang yang. Dan yang ketiga, kenapa kita berkorban? Ibu-ibu, bapak-bapak pernah tak menghitung berapa bulu hewan ternak yang kita korbankan? Tak pernah menghitung kan? Tapi dalam sebuah riwayat, kebaikan dan pahala yang kita dapat dari hewan yang kita korbankan, setiap bulunya saja Allah nilai sebagai pahala. Kira-kira pernah tidak kita menghitung berapa? Satu ekor itu kita bertujuh kan? Saya pernah menghitung berapa banyak bulunya. Masya Allah. Tapi begitulah Allah berikan ganjaran pahala, maka sehelai bulunya saja Allah nilai pahalanya. Maka insya Allah kalau itu kita yakini, setiap tahun kita akan termotivasi. Ibu-ibu, kira-kira apa yang paling banyak dan saya ingin kebaikan yang dimenangkan sebaik-baiknya saat fakta itu adalah. Jadi kalau kita coba lihat, Masya Allah, kami tidak akan bisa menghitung mulai, tapi dalam sebuah ayat menyampaikan kebaikan pahala yang didapat oleh orang-orang yang berkorban karena Allah, maka setiap bulu dari itu dinilai kebaikan dan itu bisa disepakati. Masya Allah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, suatu saat nanti bulu bulunya itu akan menjadi saksi dan pada orang-orang dan menjadi saksi, dan semuanya akan dinilai sebagai cuma ibu saya melihatkan harapan dari setiap kita menjadi peserta Tuhan. Tentu kita berharap bahwa kita akan mendapatkan balasan dan ganti daripada ibadah Tuhan yang kita lakukan dengan sebaik-baik balasan. Oleh sebab itu
Pertama kita luruskan niatnya. Kenapa kita ingin berkorban? Karena ingin kita dekat dengan Allah. Yang kedua, karena kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang kita berharap bahwa yang dinilai itu adalah ketakwaan kita, dan mudah-mudahan dengan ibadah kurban itu kita akan bertakwa kepada Allah, dan kita berharap semua yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan dari proses pelaksanaan ibadah kurban, Allah nilai sebagai ibadah dan mendapatkan pahala, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecilnya apa? Dari bulu-bulunya saja Allah nilai kebaikan, apalagi dari daging-dagingnya yang kita bagi. Maka satu saat nanti kita berharap bahwa kurban kita akan menjadi kendaraan kita nanti di yaumil mahsyar adalah insya Allah. Itulah sebagai penyambung motivasi sedikit, menyambung dari Ustaz Sarnas, dan nanti ada kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Apa kita kurban, kemudian apa pahalanya, setidak-tidaknya itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Ustaz Dr. Harunnas, Ustaz Mansur sebagai pemateri pada malam hari ini, yang kami muliakan seluruh panitia kurban, seluruh peserta kurban pada tahun ini 1445 Hijriah, yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin dan hadirat semuanya. Pertama, merasa terhormat dipanelkan bersama beliau-beliau ini, kami yang paling junior, dan terutama sebenarnya yang luar biasa adalah panitia korban yang punya inisiatif untuk mempertemukan antara seluruh peserta korban dengan panitia pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka acara ini adalah acara perdana di masjid kita, tetapi sangat penting dan perlu dibiasakan untuk kedepannya, karena ada banyak hal tentang pelaksanaan korban yang setiap tahun akan terulang untuk dibicarakan dan dibicarakan. Kemudian juga kesengajaan dari panitia untuk memberikan materi pada malam hari ini adalah dari ustaz lokal. Kalau kita di masjid ini ada ustaz lokal, ada ustaz luar, dan pada malam hari ini semuanya adalah ustaz lokal, karena memang korban itu sepertinya perlu kearifan lokal juga, ya. Kearifan lokal itu maksudnya apa yang biasa dilakukan di sini tidak selalu sama yang dilakukan dengan kaum muslimin di tempat yang lain, di Kampar lah, di Kuansing, di Sumbar, atau di tempat yang lain. Maka perlu ada fikih kearifan lokalnya tentang korban. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tahunnya itu sepertinya ada video-video yang viral tentang korban. Kami mendengar ketika pengurus atau jamaah masjid melihat video itu sangat bagus, karena saking banyaknya melihat video-video viral tentang korban, tentang milik korban, akhirnya bingung. Kenapa bingung? Karena memang bisa saja video yang satu dengan yang kedua itu berbeda inti yang disampaikan. Yang satu boleh, yang kedua tidak boleh, yang ketiga kadang boleh, kadang-kadang tidak boleh, sehingga membingungkan kita yang menonton. Ini bukanlah karena yang divideokan atau yang menyebarkan itu kurang fikihnya, tidak, tapi memang karena sifat dari fikih itu begitu, akan selalu berbeda
antara di dalam korban ini antara mazhab Hanafi dengan jumhur seperti Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah kan berbeda pendapat juga. Kalau Hanafi mengatakan hukum korban itu adalah wajib, tapi yang lain mengatakan adalah sunnah kifayah atau sunnah muakkadah. Bukan karena Hanafi lebih kurang ilmunya dibandingkan dengan yang lain atau yang lain kurang informasi. Bukan seperti itu, karena ini adalah ranahnya masalah fikih, akan berbeda pendapat antara ulama. Dan kita juga sebagai warga yang melaksanakan ibadah setiap tahunnya akan berpotensi untuk berbeda dengan kawan-kawan di masjid lain atau di tempat yang lain. Maka ketika ada pertemuan antara jamaah, antara peserta korban dengan panitia dan juga semacam bimbingan dari para asatidz, para ustadz kita ini, mudah-mudahan ini menjadi tenang, menjadi adem ayem ketika kita melaksanakan kurban, sehingga kebaikan-kebaikan yang banyak seperti yang disampaikan oleh Ustaz Mansur tadi bisa kita raih, dan tidak sebaliknya kita berkorban namun pahala yang diharapkan menjadi hilang, atau bahkan kita pulang dari korban ini menjadi korban atau tidak menjadi mendapatkan pahala, justru kita merasa atau kita betul-betul menjadi korbannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya akan mengukadimai tentang fikih korban yang nanti tentunya ketika ada diskusi semua kita berhak untuk menyampaikan gagasan atau menyampaikan wawasannya tentang pertanyaan Bapak Ibu semua, dan mempersiapkan beberapa poin, tetapi sepertinya tidak bisa untuk dibacakan semua, hanya beberapa yang dianggap perlu dan bisa untuk disampaikan sekarang ini. Yang pertama, hukum korban tadi sudah disinggung dan sudah lunas, itu adalah sunnah muakkadah menurut jumhur ulama. Jumhur itu di sini ada Imam Syafi'iyah, madhab Syafi'i, madhab Hambali dan madhab Maliki. Madhab Hanafi mengatakan wajib bagi yang mampu jika sudah berada di Yaum Nahri atau di Idul Adha, wajib mereka untuk berkorban. Dalilnya juga masing-masing ada. Di samping sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, kita juga perlu mengetahui bahwasanya korban ini juga sunnah kifayah setiap keluarga. Sunnah kifayah itu kalau kita wafat kifayah seperti penyelenggaraan jenazah, itu artinya kan ketika ada yang menyelenggarakan maka yang lain terbebas dari kewajibannya. Sunnah ini juga begitu. Dalam keluarga itu jika ada anggota keluarga yang ikut korban, maka keluarga yang lain atau seluruh anggota keluarga itu mendapatkan pahala sunnahnya, insyaallah. Maka ada baiknya selalu ketika korban itu yang ikut satu di 7 sapi itu meniatkan untuk dia yang namanya itu di sana, dan juga untuk seluruh keluarganya yang hidup maupun yang sudah meninggal. Dan tak perlu disebutkan nama-nama satu, tapi mereka disyarikatkan di dalam sunnahnya. Nah, ini rugi kalau kita tidak mengikutkan mereka semua, apalagi itu dalam nama korban itu adalah kepala keluarga, dan kemudian istri dan anak-anaknya tidak disertakan di dalam pahala, maka akan rugi. Walaupun untuk beserta korban itu tetap satu ekor kambing itu satu, kalau sapi itu 7. Dan tadi pagi kita ada pertanyaan dari Bapak, kalau unta itu boleh 10, tapi saya baca lagi ada jawaban daripada ulama tentang 10 tersebut. Keikutsertaan nama itu tetap satu, ya kalau dalam keluarga kita satu, tetapi yang maksud dengan mengajak atau mengikutkan seluruh keluarga itu adalah di dalam niat yang berkorban itu untuk mengikutkan mereka di dalam pahala atau di dalam sunnahnya. Ini yang disampaikan oleh ulama, makanya namanya adalah sunnah kifayah setiap keluarga dan setiap tahunnya, tidak dibatasi 7
sudah satu atau satu sapi atau 7 kali itu tidak. Tapi setiap tahun selagi ada hidup kita di setiap Idul Adha itu, maka kesempatan untuk ikut berkorban itu akan ada untuk kita semua. Dan kalau seandainya dihitung dari kemampuan, sebenarnya seluruh kita ini sekarang dalam keikutsertaan berkorban ini sudah layak ikut. Setiap keluarga, karena sunnah kifayah setiap keluarga, berarti seluruh keluarga yang ada di Tuban Sari di sekitar Majid ini minimal sebenarnya sudah bisa diharuskan untuk ikut gitu. Kalau berapa kakak kita muslim di sini, maka sebanyak itu juga peserta korban, karena ini hitungannya tahu. Dan hampir tidak ada di antara keluarga kita yang seketika Idul Adha itu tidak ada makan, tidak ada tempat tinggal, tidak ada pakaian untuk dipakai, karena standar dari kemampuan itu adalah ada kelebihan dari harta yang untuk makan, untuk dia pakai, untuk dia butuhkan pada hari itu, maka kelebihan itu disebut dengan mampu untuk peserta korban. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, ada dari nama korban itu yang perlu juga kita ketahui, ada korban wajib dan korban sunnah. Semua yang biasa yang kita lakukan ini adalah korban sunnah. Artinya kalau kita tak ikut korban pada waktu itu juga tidak akan berdosa. Tapi di antara peserta korban yang 7 itu atau dia sendirian, bisa saja ada yang di antara mereka yang merupakan korban wajib. Nah, korban wajib ini perlakuannya akan berbeda dengan korban sunnah. Kapan dia menjadi wajib? Yang pertama tentu karena nazar. Bapak Ibu sudah bernazar di tahun kemarin atau di sebelum hari raya Idul Adha ini, jika seandainya saya sakit ini sembuh, atau anak saya lulus di UIN, atau macam-macam lah bernazar, maka pada tahun ini saya akan berkorban di Masjid Al-Muhajirin. Itu kita pernah ucapkan seperti itu. Berarti ketika sudah mencapai apa yang diucapkan itu, Bapak Ibu ikut berkorban, itu namanya korban nazar. Hukum korban nazar ini adalah wajib, sama dengan nama korban wajib. Ada 2 dalam fikih Syafi'i itu yang menyebabkan korbannya menjadi korban wajib. Yang pertama nazar, yang kedua ta'in. Tapi ta'in ini agak rumit sedikit. Ta'in itu misalkan ada orang, Bapak Ibu punya beberapa ekor sapi atau kambing, kemudian salah seekor dari kambing tersebut Bapak sebutkan, ini kambing yang ini nanti akan akan saya korbankan di Masjid Muhajirin, misalkan sudah terucap seperti itu atau sudah ditentukan begitu, maka itu menurut kaidah ta'in sudah dikatakan sebagai korban ta'in. Maka kambing yang ditunjuk itu menjadi wajib untuk dikorbankan. Kalau seandainya hilang, maka harus diganti. Dan hukum korbannya adalah korban wajib. Bedanya antara sunnah dengan wajib ini adalah masalah pendistribusian daging nanti. Bagi yang korban wajib tidak boleh untuk mengambil daging sedikit pun, maka daging akan diberikan kepada yang lain semuanya. Tapi korban sunnah itu juga disunnahkan untuk membagi kepada 3, dan ini bukan menjadi wajib juga, tetapi adalah pembagian sunnah, artinya lebih baik dibagi kepada 3 yang berhak untuk mendapatkannya. Korban wajib sudah, berarti kalau ada korban wajib tidak ikut untuk mengambil daging dari korbannya, karena kita di sini ini adalah beberapa korban. Boleh dia ngambil daging tapi dari korban yang lain sebagai hadiah atau sebagai posisinya sebagai fakir miskin atau sebagai orang kaya yang boleh mendapatkan hadiah di hari itu. Kalau sebagai peserta tak boleh, karena dia adalah peserta korban wajib. Ya. Kemudian untuk korban sunnah, pembagian sepertiga itu sebenarnya adalah sunnah juga. Iya, kalau seandainya peserta korban itu mau memberikan semua kepada yang lain, maka boleh. Tapi Nabi SAW menyampaikan minimal adalah dia makan ada
minimal hatinya makan sedikit, maka sisanya diberikan kepada yang lain. Itu baik. Kan di antara kita ada yang posisinya tidak di Pekanbaru, tidak di Rumbai, tapi ikut korban di sini. Nah, ketika seperti itu tidak harus dipaksakan, ada yang menjemput, yang mengambil dagingnya, berikan semua kepada yang lain juga dibolehkan. Dan sebaliknya tidak boleh, yaitu dia ambil semua untuk dia, karena tidak ada makna sedekah seperti yang disampaikan Ustaz Mansur tadi. Di sana ada, atau yang dijelaskan Ustaz Khairul tadi, ada syariat dari korban ini, makna sedekah dari sana. Kalau seandainya berkorban kemudian itu dia semua dagingnya, itu makna sedekahnya tidak ada. Tapi kalau seandainya dia mau mengambil banyak dari daging itu, maka dibolehkan sebenarnya, cukup dia berikan kepada yang lain sekedar seperti jumlah sedekah. Maka bisa kita tangkap berapa jumlah sedekah dari daging itu, bisa berikan orang lain yang namanya sedekah itu minimal. Itu bisa juga dilakukan. Tetapi kalau ingin lebih sempurna, maka dibagi 3 tadi silahkan. Dan ketetapan kita di daerah kita biasanya begitu, dianggap untuk peserta itu hak sepertiga. Dan ini kita tidak boleh juga ngotot di sana yang kemudian banyak masalah di sana, banyak masalah harus sepertiga. Nah, itu tidak harus ya, tidak harus sepertiga, boleh sedikit dan boleh juga lebih banyak daripada sepertiga ini. Maka di sini antara yang seperti kita sampaikan tadi, kearifan lokal itu dulu antara peserta kurban dengan panitia. Panitia nanti akan membagi daging, ada untuk peserta, ada untuk orang lain. Jumlahnya itu perlu ada beberapa kesepakatan. Karena sekali lagi antara korban yang asal muasal dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau sahabat di awal Islam dengan yang kita lakukan sekarang ini, prosesnya banyak berbeda. Yang seharusnya asalnya adalah korban itu dari hewan sendiri, sembelih sendiri, kemudian dicincang sendiri dan bagikan sendiri. Kemudian, nah itulah kalau dia mau bagi, maka bagi sendiri, dikasih sepertiga tetangganya, kawan-kawannya, bagi miskin juga dicari sepertiga, dan untuk dia sepertiga. Ini baru full dia melakukan korban dengan jerih payah dia, pahala luar biasa seperti itu jika mampu. Tapi di tempat kita seakan-akan tidak ada yang seperti itu sekarang. Semua diserahkan kepada panitia. Maka ketika penyerahan dari peserta kepada panitia, di sini harus jelas akadnya. Nah, pertemuan malam inilah yang momen kita untuk memperjelas akad itu kembali sebelum kita menyembelih hewan nanti. Berarti di sana adalah ada wakil. Wakil itu siapa? Panitia. Ada yang memberi wakil. Yang memberi wakil itu berarti adalah peserta korban. Apa hak dan wewenang daripada wakil, dan apa juga hak daripada yang memberikan wakil, itu adalah fikih yang perlu kita ketahui juga. Misalkan tentang pembagian daging tadi, kan itu sudah inisiatif panitia berperan banyak di sana untuk mencari hewan korbannya. Kemudian harga setiap hewan yang dibeli itu banyak dilakukan oleh wakil yang sebenarnya yang berkorban itu bukan dia. Walaupun di sini panitia itu rata-rata semua sebagai peserta, tapi sebenarnya dia sedang mewakili orang lain, yaitu peserta lain, yaitu mereka itulah bapak ibu semua. Apa yang dilakukan oleh wakil ini sebenarnya adalah menggantikan apa yang harus dilakukan oleh yang memberikan wakil. Apa yang dilakukan oleh panitia ini adalah menggantikan yang harus bapak ibu sebagai peserta korban harus lakukan. Dan berlaku juga apa yang boleh diambil oleh wakil ini dan mana yang tidak boleh diambil oleh wakil ini, berlaku seperti yang diberikan kepada setiap peserta korban. Di antaranya adalah peserta korban tadi ada haknya untuk mengambil daging di
sana sepertiga dan membagikan kepada lain. Apakah wakil di sana juga seperti itu? Ternyata kita ini wakil dengan yang memberi wakil, perwakilannya juga tidak penuh. Kalau seandainya penuh, semuanya diserahkan kepada wakil, maka itu namanya wakil penuh. Tapi kan sekarang kita tidak penuh, kita hanya mewakilkan sampai dapat uang korbannya. Nanti ketika pembagian di sana hilang peran wakil, sudah kembali kepada peserta asli untuk berperan di sana, karena peserta asli meminta bagiannya dan yang bagian yang lain. Ini kan namanya perwakilan yang tidak penuh, ada batasnya. Di sini seharusnya ada kesepakatan antara peserta dengan panitia. Kemudian juga fikih yang perlu kita ketahui juga adalah antara peserta dengan penyembelih. Karena penyembelih seharusnya yang berkorban itu menyembelih sendiri, karena ada bacaan ketika awal akan menyembelih ada niat. Kalau dalam Syafi'i itu, fikih Syafi'i, niat itu adalah muqtarinan bil amal. Muqtarinan bil amal itu artinya bersamaan dengan pekerjaan ibadah. Ketika ibadah itu dimulai, maka niat itu ada di sana. Berarti niat Bapak Ibu ketika berkorban itu kapan? Niat itu ketika ada proses penyembelihan itu sudah mulai akan disembelih, di sanalah niatnya. Nah, sholat juga seperti itu. Ketika sholat, muqtarinan bis sholat itu yang mana kita berniat. Jadi ketika kita takbir itu kan Allahu Akbar, itu kan bersamaan dengan ibadah yang kita lakukan. Kita berjalan dari rumah atau duduk di rumah itu belumlah dianggap sebagai niat, hanya semacam keinginan. Kalau ada bisa dibedakan antara niat dan keinginan. Maka korban juga begitu. Kapan niat itu adalah ketika menyembelih. Lalu ketika tidak hadir bagaimana? Ketika terlambat peserta korbannya bagaimana? Dan ini hewannya sudah disembelih. Maka di sana juga harus ada solusinya dengan kesepakatan antara Bapak Ibu dengan panitia. Kemudian panitia menyampaikan kepada tukang sembelih. Dan di sini kita ada 5 tukang sembelih untuk tahun ini. Saya Sanusi, Ustaz Fitra, dan yang lainnya juga sebagai penyembelih tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai pembukaan, mudah-mudahan nanti terbuka untuk diskusi sampai selesai nanti insyaallah. Hal-hal yang mungkin juga menjadi pembicaraan kita setiap tahunnya, diantaranya adalah tentang menjual korban. Menjual korban itu pada dasarnya tidak dibolehkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu anhu, yang diantaranya ada Imam Ali radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhahu. Diantaranya beliau mengatakan, amarani Rasulullah SAW an aquma ala bunnatin faqasimu jilalaha wa jumudaha wa amarani ala waqti al-jazzara minha syai'an wa qala nahnu nuqtihi min indina. Nabi menyuruh aku untuk menyembelih budnah, menyembelih unta, lalu aku bagikan dagingnya, kulit-kulitnya, dan Nabi menyuruh atau melarang aku untuk memberikan kepada tukang cincang. Jazar itu tukang sembelih dan tukang cincang dari hewan korban itu. Syai'ah, dari hewan korban itu tidak dibolehkan oleh Nabi untuk diberikan upah kepada mereka. Kemudian Ali radhiyallahu anhu melanjutkan, nahnu nu'tihi min idina, mereka itu kami beli dari kami, kata Ali radhiyallahu anhu. Di sini yang menjadi banyak pembicaraan selalu setiap tahun, titik tekannya harus kita posisikan dulu yang mana sebenarnya yang ditekankan oleh hadis ini. Apakah larangan memberi kepada tukang sembelih atau tukang cincang itu daging korban, atau
maksudnya di sini adalah supaya yang mewakilkan atau yang berkorban, peserta korban itu memikirkan sumber lain untuk mereka. Dan yang tepatnya adalah yang kedua, bukan diharamkan, bukan dilarang pencincang atau penyembelih itu untuk mendapatkan daging itu, tapi peserta korban harus berpikir bagaimana mereka itu bisa diberi upah itu, yang tidak boleh diambil upahnya itu dari korban. Mereka itu bukan dilarang untuk menerima upah, tapi di sini justru bahkan sebagai suruhan untuk diberi upah. Nah, mengerti ini kami beri mereka itu dari kami sendiri. Artinya sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW mereka itu diberi upah, cuma dilarang diberi upah itu dari hewan korbannya. Nah, di sini kita harus memikirkan pencincang itu diberi dari mana, bagaimana cara memberinya. Nabi melarang supaya tidak diberi dari daging korban. Kenapa tidak boleh diberi dari daging korban? Supaya ibadah yang peserta korban ini sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lagi dia sudah ini dikasih ibarat maaf Bapak Ibu sudah ngasih kue kemudian untuk apa, untuk pemateri, kemudian Bapak ambil sedikit gitu kan, kasih sama anaknya atau kasih sama yang membawa kue ini ke sini tadi kan sebagai upah. Nah ini kan merusak. Awalnya sudah diberi penuh untuk peserta untuk apa pemateri kan, kemudian Bapak Ibu ambil juga, logikanya begitulah. Ini korbannya seharusnya sudah untuk Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Ada pengalokasiannya yang ditentukan di sana dalam syariat kita. Ternyata itu yang Bapak Ibu ambil sebagai upah, maka ini tidak layak. Artinya kalau memberi upah, beri dari yang lain atau cari cara yang lain itu bisa mereka tetap dihargai. Jika belum paham, maka kita lanjutkan di diskusi. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, memanfaatkan daging kurban justru dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ada di antara sahabat dari Arab, misalnya dari pelosok itu, dari Arabi itu yang kelihatan oleh Aisyah, kemudian juga sahabat-sahabat yang lainnya, mereka pakai kulit korban mereka sendiri untuk dijadikan sebagai tempat air, dimanfaatkan begitu. Dan ternyata ini disampaikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW membenarkan dan membolehkan itu. Artinya Bapak Ibu kalau sebagai peserta korban, dari korban hewan korbannya itu mau dimanfaatkan, ya mau dimakan atau dipakai kulitnya untuk tikar dan untuk yang lainnya, itu dibolehkan sebenarnya. Yang tidak boleh tadi adalah dijual kemudian uangnya dimanfaatkan lagi untuk Bapak Ibu peserta korban, atau tadi dagingnya tadi diambil dan dijadikan upah sebagai pekerja untuk orang lain. Ini saja sebagai mukadimah. Saya rasa yang disampaikan ini tidak jelas ya semua, belum jelas semua, sehingga perlu untuk didiskusikan supaya menjadi lebih jelas. Insyaallah. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.